Halo, ketemu lagi dengan saya di podcast Jasara Harja DKI Jakarta. Di sini saya membawa teman-teman nih, rekan-rekan dari Bank BRI cabang Jatinegara. Oke, kita mulai dengan kita nonton ondel-ondel. Ya, di sini ada Bu Dewi Lestari dari Priority Banking Officer dan juga Pak Hans Ahmad, selamat datang sebagai Funding Officer Bank BRI cabang Jatinegara. Baik nih Bu Dewi dan Pak Hans, kali ini mungkin kita mau bincang-bincang soal unggulan-unggulan produk-produk unggulan di Bank BRI. Kebetulan nih Jasfriend BRI sebagai bank partner dari Jasara Harja, di mana kita udah kerjasama udah lama ya Jasfriend. Ada percepatan, kita nih dibantu nih kalau supaya kita ada kecelakaan itu ada percepatan pembayaran klaim santunan. Kita bisa melakukan proses pembayaran walaupun di hari Minggu, di hari libur. Ini karena kalau di Jakarta ini ya Bu Dewi, Pak Hans, itu kecelakaan itu justru banyaknya itu ya di long weekend, di tanggal-tanggal merah. Jadi semua pada keluar. Dan memang kan suka gimana dong ini kalau pas long weekend gitu. Padahal kita harus ada proses pembayaran santunan seperti itu. Nah, dengan adanya kita kerjasama nih partner gini, kita sangat terbantu kan untuk menyelesaikan proses-proses persyaratannya pun dimudahkan, apalagi sekarang cukup dengan kita elektronik digital gitu semuanya. Jadi memang BRI ini sebagai bank andalannya juga dari Jasara Harja. Ya, mungkin dari Ibu Dewi atau Pak Hans mungkin bakal duluan apa nih yang kita. Terima kasih Mbak Lois. Ya, jadi tadi menyambung kita sudah bekerja sama ya, BRI sinergi yang baik sih menurut saya. Semoga kedepannya juga kita semakin lancar, semakin bersinergi. Nah, tadi kan untuk pembukaan rekening tadi memang kita selalu usahakan tercepat ya, karena kan memang kita sudah diinformasikan dari Jasara juga bahwa memang kepentingan manfaat itu kan harus segera dibuatkan ya secepat mungkin waktu itu. Walaupun itu hari libur, walaupun itu long weekend ataupun nanti biasanya terjadi misalnya nanti hari raya ada libur panjang, kita tetap usahakan buka untuk Jasara Harja tadi ya. Nah, ini nanti kita sambung juga ya sama Mas Hans, karena kita mau update terbaru aja nih tentang pembukaan rekening. Pembukaan rekening ini kan sekarang itu kita udah zaman teknologi ya, informasi seperti itu, jadi BRI pun sudah mulai mengikuti juga. Karena sekarang untuk buka rekening sebenarnya nggak harus juga datang ke bank. Jadi nanti mungkin kita bisa informasi juga sih selain tadi kan ini kalau yang ini tetap ya kita bukakan ya di cabang yang terjadi hari libur, tapi kita juga ada nih unggulan namanya Digital Saving BRI. Iya. Ya, mungkin Mas Hans bisa jelasin tentang digital savingnya. Jadi digital saving ini cara baru dalam membuka rekening Ibu. Kalau dulu kan kita buka rekening kan harus datang ke kantor kan. Nah, kalau sekarang itu kita bisa buka rekening melalui handphone. Jadi nanti teman-teman tinggal klik di browsernya, itu buka rekening.bri.co.id. Buka rekening.bri.co.id. Nanti di situ ikutin langkah-langkahnya, isi data, kemudian ada perekaman video selama 8 detik, kemudian ada foto selfie dengan KTP, nanti setelahnya dapat OTP, nomor rekeningnya sudah bisa jadi terbentuk. Nah, tadi selesai itu harus tetap lagi ke Bank BRI untuk verifikasi atau apa? Verifikasinya sudah melalui sudah video. Di situ ya. Sudah di situ melalui video dan foto selfie-nya. Jadi nanti setelah OTP-nya dapat, nanti nomor rekeningnya muncul dan bisa dapat langsung internet bankingnya juga di situ. Jadi sekarang itu dengan hanya waktu mungkin 5 menit sampai 10 menit, orang yang belum punya rekening BRI sudah bisa punya. Tadi syaratnya hanya dengan KTP aja. Ikuti instruksi yang ada di handphone, caranya sangat mudah. Itu sudah langsung ada nomor rekening sama bisa langsung transaksi internet banking. Setelah awal memang harus ada tetap, tapi setelah namanya kita itu kita bisa
Sehingga walaupun misalnya banyak yang ditolak kan bisa ditransfer dari bank lain juga untuk setoran awalnya. Jadi selesai di situ. Sudah dapat internet banking, mau langsung bertransaksi bisa, mau langsung cek saldo bisa, langsung mau beli mungkin belanja online juga bisa. Itu sudah banyak sekali keunggulannya. Ini berarti internet bankingnya ini yang apa? Brimo. Jadi sudah terpasang langsung oleh Brimo. Jadi sudah nge-link, dapat user ID, dapat password gitu. Nanti untuk misalnya buku tabungan yang mau dicetak, nanti rekan-rekan bisa datang ke BRI terdekat Untuk ambil buku rekeningnya itu buku ya. tabungan sama ATM. Tapi kalau misalnya sekarang zamannya milenial ya, mungkin banyak anak-anak muda yang sekarang ini handphone lebih penting ya daripada dompet ya. Handphone lebih penting daripada ATM ya kayaknya ya. Nah itu sekarang itu di Brimo itu juga misalnya nanti saya nggak mau nyetak bukunya atau ATM-nya, mungkin buat saving aja bisa. Bisa nggak sih nanti kita narik uang tanpa harus ada ATM ataupun buku? Bisa. Jadi lewat Brimo itu ada fiturnya namanya tarik tunai. Jadi di sini teman-teman semuanya bisa melakukan penarikan di ATM tanpa harus menggunakan kartu. Saya pemakai Brimo nih, tapi saya nggak tahu kalau bisa ya. lewat Brimo. Di sini ya kita jadi yang sudah punya Brimo, ATM-nya tertinggal, dompetnya tertinggal, nggak perlu khawatir, perlunya handphone aja. Jadi nanti tinggal datang ke ATM, masuk ke menu tarik tunai yang ada di handphone, nanti dapat kode verifikasi dan tinggal nanti kode verifikasinya itu diinput di ATM sama diinput di mesin. Iya, bisa tarik langsung. Jadi memang dirasakan takutnya nanti bukunya dicetak malah takut hilang ya, yang namanya kita sekarang buku juga nggak tahu ya di mana ya. Lebih ini yang penting ada ATM sama handphone gitu. Nah itu bisa, jadi bisa melakukan penarikan tunai. Udah bisa sih seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saya nggak sempat ke bank untuk nyetak bukunya, nggak apa-apa. Udah dengan Brimo aja itu sudah semua sudah bisa. Nah, kita dimanjain nih jam semakin dimanja ya. Dimanja kita ya. Karena kita sekarang ini ya memang ke arahnya ke sana ya, teknologi ya bisa mungkin semudah mungkin, sama mungkin tetap tetap sesuai dengan prosedur yang ada, tapi ya bisa membuat nasabah lebih nyaman gitu. Lebih apa ya namanya tuh ya, lebih jadi kebiri nggak ribet lah, ribet gitu lah, karena kita hindarin itu ya di Jakarta ini ya, waktu itu lebih penting sekarang kan ya. Iya, kadang kita udah cepet-cepet nih jalan, aduh sampai di ATM, wah dompetnya lupa, ATM-nya lupa. Itu juga kan kalau misalnya pakai Brimo kan tadi menghindari ATM-nya telan lah, ATM-nya kadang kan juga lupa ya narik ATM kalau lagi buru-buru, pinnya tiba-tiba ditinggal aja, ATM-nya masih di mesin kan, terus pinnya juga kan, menghindari itu sih kalau itu bisa lewat Brimo. Jadi awalnya just friend kita tinggal ke buka rekening .bri.co.id. Di situ kita melakukan pendaftaran buka rekening baru, kemudian dapat OTP segala macam. Itu baru kita masuk ke Brimonya ya. Iya, dapat virtual account, melakukan setoran awal, lalu nanti akan tetap lewat aplikasi tadi juga di website kan keluar user ID-nya dan password untuk Brimo. Jadi sudah sekalian. Satu paket. Satu paket. Kalau misalkan yang sudah juga punya rekening, nggak masalah mau buka lagi. Jadi nanti di Brimo itu sebenarnya tidak hanya terlihat satu rekening. Misalnya menulis penyeludupan data rekening, di situ terlihat semuanya. Jadi misalnya mau dipisahkan, yang ini misalnya untuk gaji atau yang ini misalnya untuk menabung kayak gitu. Jadi nggak hanya satu rekening. Jadi BRI bisa mau sebanyak-banyaknya rekening individu itu ada 2, 3 atau apa itu bisa. Waduh, di sini ada kameramen kita bahaya nih Bu. Jadi kalau disebut kayak gini bisa-bisa dia punya rekening lain yang tidak dilaporkan, tidak dilaporkan ke nyonya. Bahaya nih. Oke, selain mungkin dengan adanya teknologi itu, ada lagi mungkin yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya nih. Lagi gencar-gencarnya ya, kalau lagi gencarnya pasti ya. Kita kan di Dana Bank pasti produknya sih istilahnya memang sama untuk bank yang lain juga pasti ada, yang ini juga ada. Tapi kita sekarang itu lagi fokus untuk jiwa ya, jiwa sama sih seperti jasa harja ya, mungkin untuk yang kecelakaannya. Kalau kita ini lebih ke proteksi
diri kitanya sebagai kita mungkin bekerja ya, kita punya keluarga, ada yang pengen kita berikan untuk keluarga lah, pasti ya, kita tujuan untuk apa sih gitu kan, pasti untuk keluarga lah ya. Nah di sini kita ada bagus banget sih memang, ini dari BRI dan BRI Life. Jadi memang BRI Life ini kan anak perusahaan langsung dari BRI, bukan join, jadi langsung kerjasama dari BRI. Kita ada namanya produk Davestera. Davestera. Iya, dana investasi sejahtera, singkatannya itu. Jadi di mana untuk peruntukannya ini kita istilahnya kayak nabung selama 5 tahun. Iya, jadi itu bisa bulanan atau bisa tahunan. Jadi misalnya bayarnya sebulan sekali sampai 5 tahun bisa, ataupun bisa melakukan pembayaran 1 tahun sekali selama 5 tahun. Nah itu juga bisa. Nah nanti setelah 5 tahun sudah tidak perlu menabung lagi, tinggal didiamkan saja dananya. Nanti digunakannya untuk apa? Sesuai dengan kebutuhan, bisa nanti untuk pendidikan bisa, ataupun nanti bisa pensiun bisa, ataupun nanti bisa buat nanti hari tua, nanti buat anak aja deh kalau misalnya kita terjadi sesuatu. Yang pasti itu kan, kalau misalnya kita nggak tahu nih, jadi ngomongin ini ya tentang usia ya, nggak apa-apa ya, mungkin jadi biar kita menyadari juga tuh sekarang kan zaman seperti ini, kita juga kan mungkin 3 tahun yang lalu nggak tahu loh ada pandemi seperti ini kan, nggak pernah terprediksi ya. Kita minggu lalu masih ini ya, ada nih keluarga teman nih, minggu lalu itu masih sehat, masih ketemu ngobrol-ngobrol, terus dapat kabar masuk rumah sakit, terus gawat, akhirnya ini emang sekarang serba ini sih ya. Ya sekarang itu kita nggak tahu ya, maksudnya kedepannya bakal apa yang terjadi, tapi menurut kami itu tidak ada salahnya kalau kita merencanain dari sekarang gitu. Seandainya gitu, kita berandainya, misalkan kita cuman tinggal berapa tahun lagi, apa sih nanti yang kita kalau nggak ada, apa sih keluarga yang bisa dapetin, udah tenang belum sih gitu maksudnya dengan ini. Nah ini Davestera ini akan mencakupi itu Mbak. Jadi kalau misalnya terproteksi jiwanya, kalau tadi mungkin dari jasa raja bisa langsung dapat ya santunan untuk yang itu kayak tambahan. Jadi tambahan untuk ahli waris. Jadi misalkan kita nih sekarang nih, saya punya anak, saya pengen beliin rumah nih buat anak nih, tapi yang lihat tabungan saya belum mencukupi buat beli rumah nih. Itu bisa dengan Davestera. Jadi si Davestera ini kita misalkan nabung misalnya setahun nih 10 juta setahun ya, jadi kan mungkin sekitarnya sejuta 1 juta. Nanti itu keluarga itu berdasarkan usia juga sih Mbak Lois. Jadi semakin muda nih, ini untuk yang khususnya muda-muda ya, ya yang enggak muda pun juga boleh, karena semakin masih muda ya nabungnya itu hanya sedikit tapi manfaatnya banyak gitu. Jadi kayak misalnya saya 10 juta nih setahun, nanti ahli waris saya itu dengan usia saya sekitar 30-an ya, itu bisa mendapat sekitar, ya kalau misalnya dihitung-hitung ya mungkin bisa di 500-an seperti itu. Itu kalau setahun 10 juta. 10 juta. Ya ambillah yang udah pasti, ini suami saya nih Mbak Lisanya. Sudah saya ikutkan juga. Ahli waris siapa? Ahli waris saya. Oh, udah gitu. Jadi yang ikut adalah suami saya. Nah, untuk usia suami saya itu 44 tahun. Beliau ikut yang per tahunnya 25 juta, itu dapat uang pertanggungannya di 950 juta. Nah, nanti kalau misalnya dia mau ikut nggak harus 25, sesuai dengan kita bisa nabung berapa, sesuai dengan kemampuannya kita. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu sama suami saya nih, kita nggak tahu ya, karena dia pun udah langsung saya infokan, saya pengen buru-buru cepet bikinin, kenapa? Biar tenang gitu. Alasan itu kenapa sih? Ya kan kita nggak tahu lah, bismillah aja gitu kan, maksudnya kita umur panjang, bismillah, aku malah begitu. Enggak. Sekarang kayak gitu. Kenapa? Biasanya tenang katanya gitu. Saya tenang kalau misalnya terjadi sesuatu apa, kamu sama anak-anak udah ada setidaknya. Saya punya ini, saya punya tabungan, saya punya ini. Tapi saya juga udah rasa nyaman di hati gitu. Saya mungkin nggak bisa beliin kamu rumah dulu nih sekarang katanya gitu. Tapi dengan uang 990, siapa tahu mungkin nanti terjadi sesuatu, kamu bisa beli rumah. Betul, ya kan? 990 itu kamu bisa beli rumah. Kamu bisa beli rumah. Jadi gini,
Davestara itu selama 5 tahun. 5 tahun. Nggak kurang, nggak lebih Nggak ya, kurang, 5 nggak tahun lebih, itu. 5 tahun, iya. Dan untuk apa mengikutkan itu, dana untuk mengikutkan itu sama tiap tahunnya sama atau tidak sama ya? berubah, Oh, sesuai. memang udah sesuai dengan perjanjian 25 juta, iya. ya berarti selama Setahun 5 tahun 25. itu per tahun tetap 25. Nanti mau misalnya per bulan, saya makanya lebih enaknya per bulan nih sebulan 1 juta bisa. Ya, Jadi sama terus ya, iya, sampai 5 istilahnya tahun jadi pun ya, disesuaikan 1 juta. dengan kita ya mau misalnya nabungnya berapa. Memang ada misalnya kan kadang dari penghasilan kita berapa persen tadi buat nabung ya. Memang harusnya seperti itu. Jadi dari total 100% penghasilan kita harus bisa bagi-bagi Mbak ya. Misalnya dari ini nggak harus dari semuanya dibuat biaya apa gitu. Kita harus tetap dipisahkan biaya pendidikan mana, biaya untuk kesehatan mana, biaya untuk jalan-jalan mana, biaya untuk insurans mana gitu. Jadi memang harus Jadi kalau umpamanya nih jasa kayak tahun ketiga gaji kita naik atau enggak jabatan kita naik gitu. Terus yang biasanya kita sebulan tuh 1 juta, terus kita mau kayaknya aku pingin deh naikin jadi 2 juta, itu nggak bisa ya? Ya bisa, dan bisa tapi kalau misalnya nanti jadi dua keikutsertaan. Jadi mau ikutan lagi monggo, jadi dipisahkan. Bikin Bikin dua, lagi nanti ini. akan ada tadi UP-nya beda lagi, jadi ada 2. Kalau saya ya lumayan sudah banyak harusnya. Karena kita mikir gini Mbak, biaya pendidikan sekarang sama 10 tahun lagi nggak mungkin sama kan? Iya. Nah, terus kalau udah selesai nih 5 tahun, nah berarti untuk kita nanti dibiarin aja dananya. Jadi biar aja ditabung sampai nanti istilahnya kalau tadi suami saya maaf sampai tutup usia. Jadi biarkan kita, jadi istilahnya kayak menukar uang yang kita tabung itu kan total berarti kan 125. Menukar uang 125 juta dengan tadi 950 juta. Jadi biarinnya gitu. Jadi memang untuk jiwa sih. Jadi untuk kalau kita bilang sih kayak program, ya kalau bisa dikatakan ini adalah program warisan gitu buat keluarga. Berarti bisa kita klaim Jasran bila si nama peserta nih, jadi kayak tadi itu suaminya Bu Dewi, mohon maaf ya Bu Dewi kalau tutup usia gitu meninggal, baru itu Davestaranya bisa diklaim. Betul, walaupun nanti terjadinya misalnya kita belum 5 tahun nih, jadi di tahun pertama atau kedua sudah keluar sekitar 950 itu keluar langsung. Jadi kan misalnya kita istilahnya balik lagi nih, kita punya uang buat beli rumah, buat anak-anak nih ya. Tapi nanti kalau rumah itu kan istilahnya ya ganti nama, balik namanya itu tuh proses. Kalau misalnya nanti mau dilagi atau apa juga butuh proses. Kalau ini enggak, kayaknya bentuknya dana. Jadi nanti kalau misalnya ketika diklaim cahaya sudah selesai, itu masih akan mengalir kayak gitu. Jadi enggak berupa aset ya kayak. Jadi pas tahun ketiga terus terjadi apa seperti itu tutup usia, tapi untuk pembayaran dananya itu tetap berlangsung. Sudah selesai. Selesai di situ, selesai di situ. Ada situ. klaim sudah selesai. Gitu. Nanti misalnya mau dibuat mau lagi nih karena udah menerima, udah kebayang terima manfaatnya nih, dapat segini nih. Jadi gimana ya udah ikutan lagi. Jadi semakin muda, semakin usianya masih muda itu klaimnya masih murah. Jadi mumpung kita masih muda, itu klaim itu masih murah. Ada ketentuannya nggak berarti nih Bu Dewi? Jadi sesuai dengan usia. usia. Jadi sesuai dengan usia dan berapa yang kita mau tabung. Nanti baru kita hitung berapa preminya, berapa nanti yang kita dapat uang pertambahannya berapa. Jadi berdasarkan usia sama uang yang kita tabung. Boleh dibocorin di sini nggak sih Bu Dewi untuk besaran preminya gitu berapa? Kalau untuk preminya sih tergantung ya, kayak tadi saya bilang nih, kalau untuk triknya sih ya kita dari tabungannya kita mau berapa persen yang kita tabung nih, harus dipisahkan juga buat nanti tabungan kita ini jangka panjang, jangka pendek, sama jangka menengah. Triknya gitu ya, kalau misalnya nanti teman-teman mau ikutan nih berapa sih nanti saya bisanya tabungannya nih ya gitu ya. Dibagi dulu nih, jadi tabungan ini ada yang kita siapkan buat jangka pendek. Jangka pendek itu antara 1 bulan, 3 bulan, sampai dengan setahun, itu jangka pendek guys. Biar apa, kalau ada apa-apa kita ada dana darurat. Untuk jangka menengahnya tadi buat pendidikan bisa.
ya, di situ tahun sampai 3 tahun ataupun 5 tahun bisa. Jadi buat sekolah anak-anak nanti 3 tahun lagi, kadang kan dari SMP ke SMA 3 tahun ya, dari SMA ke kuliah nanti 3 tahun lagi, itu jangka menengah. Atau nanti buat kerja liburan atau buat umroh atau buat apa, kita harus pisahkan. Nah, untuk jangka panjang yang ini tadi nih, karena kita mengcover seumur hidup kita. Jadi itu di covernya seumur hidup ya Pak. Sampai nanti usia 80 tahun baru, tapi usia baru itu Pak. Jadi kita pakai itu seumur hidup sampai nanti kita tetap usia. Jadi itu istilahnya kayak tabungan untuk ya nanti keluarga kalau kita nggak ada. Jadi memang tidak diharapkan investasinya, kan ini bukan investasi karena pure jiwa. Jadi berapa sih tadi preminya? Kalau preminya saya tidak bisa menentukan atau tidak bisa membacakan, itu tergantung karena kan kita setiap kebutuhan berbeda-beda setiap orang. Sama tadi yang bisa ditabung itu pasti berbeda-beda. Jadi mungkin hitungan tadi dibagi dulu aja yang memang dana tidak bisa dikotak-katik dalam jangka panjang, sedang misalnya ada 10% dari penghasilan atau berapa, itulah yang disimpan. Baru nanti kita hitung ketanggungannya. Kalau sama masih muda itu masih kemungkinan bisa dapat besar tanggungannya seperti itu. Jadi memang ya tadi di ini aja dulu di kalkulator gitu aja dulu, mungkin didiskusikan sama istrinya bisa nulis gitu, oh berarti ini nanti kertas coret-coretannya coret-coretan boleh, tapi minimal itu memang bisa sih dari 300.000 per bulan bisa minimal ya, daripada sekarang kembali kalau misalnya kamu keluar berapa? Kalau jajan 5 keluar berapa sekali? Kali kita keluar rumah, aduh. Iya, udah berapa kan? Iya, masalahnya nanti mungkin dipangkas buat tadi gitu. Karena sekarang itu aja udah kayak kamu kayaknya udah ngeluarinnya nih tadi ya. Iya. Jajan ini berapa, belum ini berapa, belum ini berapa. Gitu. Terus cara daftarnya nih? Cara daftarnya hanya tinggal menghubungi BRI terdekat aja. Nanti bisa di customer service ataupun nanti Mas Hans kalau Mbak Dewi. Kalau di sini udah pasti nanti hubungin kita aja. Jadi kalau just friend nih mau ikutan ini daftar sekolah, silakan ke BRI cabang Jatinegara, ketemu dengan Bu Dewi atau dengan Mas Hans. Iya. Berapa aja nanti dicoba aja dulu dari premi yang terkecil, misalnya nanti dapat berapa sih, kita hitungkan nanti. Dapatnya berapa, atau misalkan nanti adanya segini nih, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting ada dulu nih kita buat nanti keluarga kita aja sih. Gimana kita kalau sayang keluarga pasti ini. Jadi bayangannya nih ya just friend, umpamanya setahun sekitar 25 juta, selama 5 tahun berarti 25 kali 5 itu udah 125. Nah nanti ketika tutup usia nih, ketika meninggal dunia, yang bisa kita peroleh sebagai ahli waris jadi 950 juta. Dengan catatan usia tadi suami saya di 44 tahun. Kalau misalnya semakin muda, misalnya di 35 tahun, 25 juta itu kemungkinan nggak mungkin 950, lebih pasti. Lebih lagi. Bisa dapat lebih mungkin 1,5. Kalau usianya muda ya 30 tahun, tapi nabungnya tetap sama. Karena tadi kita berdasarkan usia sama berapa sih yang ditabung. Semakin muda, semakin besar UP-nya atau semakin murah preminya. Kita juga jadi tenang ya Bu Dewi. Tenang, tapi makanya saya juga kaget sih. Iya, respon ya, suami saya juga kaget sih. Saya kira ya saya sih cuma informasi di sini loh di BRI lagi ada ini. Saya cerita ya bagus sih menurut saya. Yuk, langsung mana. Kenapa sih? Nanti ya saya masih ini, saya masih enggak sekarang aja sengaja biar apa? Biar tenang. Ya juga sih biar tenang. Kasihan anak-anak. Iya, kita nggak tahu. Banyak kejadian kayak kemarin kita pandemi COVID, kita nggak tahu. Bapaknya kena, jadi apa-apa, dan terus istrinya juga ternyata kena, dia dua-duanya lewat. Anak-anak nggak ada yang ditinggalin kan? Maksudnya ya itu sih, sekarang kita menyadari itu ya, kita juga nggak tahu pandemi ini ternyata terjadi ya, maksudnya kita nggak tahu 5 tahun apa, tapi mudah-mudahan sih semuanya baik ya, maksudnya kita yang harapkan pasti semuanya doa-doa terbaik, tidak, tapi nggak ada salahnya juga kita menjaga diri dari sekarang, jaga keluarga kita dari sekarang, karena buat amalnya tadi, maksudnya tenangnya ini loh, tenang ini mahal, membeli ketenangan ini yang mahal ya, seperti itu sih. Orang kitanya udah jaga-jaga nih, kita udah jalanin prokes, jaga diri kemana-mana, masker, terus cuci tangan, tetap aja ada yang kena. Jadi kita nggak tahu ya. Malah ada yang ngomong
semua akan kena pada waktunya. Ada yang bilang gitu ya, kan kena. Iya, jadi ya, Tapi gitu. Balai sudah ada pendengar lagi atau? Saya sih sampai sekarang memang belum. Alhamdulillah sama saya juga ya. Alhamdulillah. Iya. Belum ya kan sih kayak iya. Belum ya. Malah sebenarnya rekan-rekan kalau di bank itu lebih Rentan. Lebih rentan, karena kita menerima kita apa sih? Ya banyak Pelayanan nasabah sih. yang datang, karena kita pelayanan sosial juga, kita tidak dikatakan pelayanan juga kan, jadinya memang itulah. Tapi kita vitamin semuanya kita di support sih sama BRI. BRI itu maksudnya memikirkan ya kita di lapangan tuh kayak gimana sampai kita disediain semuanya tuh benar-benar disediain Iya. support selalu. Sahabat saya juga ada yang suaminya juga di BRI. Hmm. Dia juga suka cerita sih. Iya, gitu. Kita dapat ini apa? Ada tunjangan kalau semuanya untuk apa? Isolasi mandiri gitu Iya. disediain dari BRI. Safe-nya Oke. hotel. Jadi kan namanya pengalaman sih suami kena kan, ya pengalaman aja panik ya mau kemana, semua rumah sakit penuh. Tapi kemarin suaminya sempat kenal. Kena, Tapi tambah deg-degan ya. Iya makin deg-degan. Dia tuh nggak bilang, aduh kena di mana ya, dia bilang, tapi alhamdulillah Kita nggak tahu. Iya. Nggak tahu gimana. Anak sama saya enggak, cuman suami tuh kena, makanya enggak ini juga sih, kaget juga kan, udah panik kemana mau itu gimana. Semua rumah sakit penuh, nggak bisa itu karena bergejala juga ya mbak, demam segala macam, itu udah ketakutan banget sih. Alhamdulillah sih dari kantor support ya menyediakan ini, segera tindak cepat ya, oh di sini udah disiapin segala macam komunitasnya. Udah ini kita udah ada waktu udah ya. Oke. Oke. Ya, makasih. Apa mungkin masih ada yang kurang atau gimana? Di situ aja ya, Pak. Nanti kita ini lagi Kita deh. sambung lagi. Iya, Kita kita undang sambung lagi. nanti kalau memang masih ada yang mau diinfokan ke Just Friend, nanti kita undang lagi untuk BRI datang kembali, karena kayaknya emang waktunya ini untuk ngobrol-ngobrol Bener. yang lebih yang enak kayak gini nih kurang, misalnya ini harus lebih lama lagi nih. Mungkin nanti kita bakal undang lagi untuk dari Boleh. Panas dan Iya. ke sini untuk ngobrol-ngobrol, kita diskusi enak. Ini kan infonya lumayan bagus ya Just Friend gitu loh, ada program-program seperti ini. Oke, sekian dulu podcastnya kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk BRI Part 2. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nyok.